Halo, nama gue Irfan dan ini adalah mobil keseharian gue. Jadi mobil yang sehari-hari gue pakai adalah Honda Freed tahun 2012. Gue pakai mobil ini dari tahun 2022, jadi udah sekitar 2 tahun lah ya. Kenapa gue milih Freed? Karena bentuknya tuh JDM banget, masih mobil Jepang asli lah gitu. Tapi itu 3 baris, mobilnya 3 baris dan multifungsi banget. Mau lu bawa orang aman, lu mau bawa barang bisa muat banyak. Udah gitu dia captain seat dan sliding door. Sebenarnya nggak banyak sih yang udah gua rubah dari Honda Freed ini. Jadi dari awal gua pakai itu cuman gua ganti pelek sama kaca film aja. Nah, peleknya sendiri gua pakai T37 yang warna abu-abu ini. Kenapa? Karena biar seragam lah gitu warnanya sama warna dari Honda Freed-nya. Terus rencananya sih sebenarnya gue mau pakai kayak stud bar, mau pakai kayak roof rack, tambah lagi nonongnya. Cuma itu ntar lah ya. Hal yang paling menarik dari mobil gue ini sebenarnya gue suka banget sama siluetnya Honda Freed dari samping. Jadi kan kelihatan kayak fighter jet gitulah gitu. Ditambah lagi dengan peleknya yang warnanya tuh udah sama bodinya. Jadi seragam banget. Nah, selain itu juga kayak kenapa Freed itu karena dari si isinya sendiri kan luas ya. Honda Freed itu luas banget gitu, udah mana captain seat gitu, kursi belakangnya bisa lu lipet, terus isinya nanti bisa muat banyak. Gue pindahan rumah, gue pakai mobil Freed aja lo berapa kali tapi gue pakai Freed. Nah, kan gue juga sering mobilitasnya tinggi tuh, gue sering motret kemana-mana, gue biasa naruh-naruh barang tuh, naruh-naruh kamera, naruh-naruh gear gue itu di dalam mobil sekalian gue pergi. Nah, karena di depan Freed itu ada kayak semacam meja itu, nah itu gue suka banget karena itu bisa jadi tempat gue kerja, gue bisa naruh laptop di situ. Nah, gue bisa muter-muter tuh kantor gue bawa gitu di Honda Freed. Tapi karena gue dapatnya tipe yang non PSD, jadinya itu pintunya belum elektrik. Udah gitu ya harus dibanting lah. Dan untuk yang tahun ini kan dia belum double blower tuh. Nah, jadi AC tuh di depan doang nih. Begitu ke belakang kalau udah siang hari kita pakai mobilnya, ya yang di belakang juga kepanasan. Dan dari AC-nya juga ya belum digital gitu, masih pakai knop-knop segala macam lah. Jadi sebenarnya kalau berkesan tuh banyak ya. Cuman kalau yang paling kena itu adalah kalau misalnya lagi dia suka mogok. Jadi kadang tuh gue nggak ngerti mobilnya tuh kalau nggak dipakai sama gue itu kadang dia mogok. Atau misalnya gue tinggal lama 5 hari nih gue tinggal karena gue ke luar kota. Balik-balik gue nyalain nggak bisa mogok, ya kan? Nah terus pernah waktu itu dipakai sama adiknya istri gue. Sama juga, mobilnya mogok juga. Terus gue udah sempet bilang, coba tungguin dulu nanti nyalain lagi. Akhirnya bisa tuh nyala. Nah setelahnya gue pakai ke Cilegon, gue pakai ke Bandung, itu nggak ada masalah gitu. Makanya gue heran juga itu kenapa mobil ambekan banget gitu, kayak ada kodamnya. Nah, kalau soal ngerawatnya, jadi kan kita tahu ya kalau Honda tuh cenderungnya mahal gitu. Karena banyak yang ngomong juga, Honda nih perawatannya mahal, kalau ke bengkel Honda mahal. Nah, biasanya gue tuh nyari bengkel-bengkel yang emang dia spesialis Freed, spesialis Honda. Nah, yang gue tahu tuh ada di BKT, gue sering kesana. Nah, terus orang-orang juga bilang Honda Freed tuh boros ya gitu. Kayak nggak bisa lari, boros, nggak bisa nanjak katanya. Di satu sisi emang bener, gua sendiri kalau di tol itu nyampe 100 tuh jarang banget gitu. Karena ya itu tenaganya nggak ada, apalagi kalau gua balik bawa barang banyak banget gitu. Nah, tapi menurut gua, mobil gua ini 10,7 km per liter itu udah irit. Karena ya gua bawanya juga nggak ngebut-ngebut lah. Cuma kalau misalnya gue bandingin sama Honda-Hondanya temen gue, kayak yang masih satu generasi lah, kayak Stream, kayak gitu. Mereka bilangnya 10,7 tuh irit banget, sedangkan di mobil mereka sendiri 9 aja udah syukur kan. Nah itu gue nggak tahu realitanya gimana, cuman di mobil gue ini 10,7 itu udah oke lah gitu. Nah bicara soal boyot tadi kan, pernah dibilang, Freed nggak ada tenaganya nih kalau mau naik tanjakan susah. Ya balik lagi karena itu kan mesinnya mesin jazz dan bodinya segede gitu. Udah pasti
kalau nanjak emang kita mesti lebih effort aja di gasnya. Cuman selama kita main gasnya benar, nggak akan kerasa boyot juga gitu. Dan kalau misalnya di tol 110, 120 tuh bisa, tapi ya turunan. Selama Freed Hybrid tuh belum masuk ke Indo, rasanya gue belum ada mau ganti deh. Karena itu tadi, biarpun Freed itu banyak kekurangannya, boros ya, terus nggak bisa lari lah katanya gitu. Tapi karena dengan looknya kayak gini, udah gitu dia captain seat pula, banyak bisa muat barang masuk, bawa orang juga banyak. Kerasanya jadi ya hilang aja itu kekurangan dari Freed itu gitu. Dan untuk pemakaian gue itu udah sangat cukup gitu, karena toh gue emang sering keliling juga, cuman kebanyakan gue bisa naik umum juga gitu. Nah Freed ini jarang digunain, tapi sekalinya gue mau gunain itu cukup banget bagi gue. Sebenarnya gue juga tertarik sama expander sih, karena dari awal pernah pakai yang punya mertua, itu udah irit parah gitu. Mobilnya 3 baris juga, ganteng pula gitu. Cuman ya balik lagi karena expander tuh menurut gua ya biasa aja gitu bentukannya, ya kayak mobil pada umumnya. Jadinya ya gua masih tetap di Honda Freed ini. Bukan berarti expander jelek ya, tapi kayak ya emang itu mobil baru aja. Mobil baru yang irit jatuhnya. Kalau Freed ini ya buat gaya. Itu cerita Irfan tentang Freed-nya. Cerita mobil kamu gimana? Nextnya mau kami ceritain tentang mobil apa lagi ya? Yuk tulis di kolom komentar. Main-main dan subscribe channel kami untuk mendapatkan video-video lainnya dari The Driven.